yang namanya aplikasi Aku Laku senilai 10 juta rupiah. Kalau tadinya saya udah mau bercerita sama siapapun, tapi ini jadi unek-unek saya sampai saya bisa berbicara di media seperti ini supaya jadi pelajaran buat semuanya dan bisa lebih berhati-hati buat semuanya. Karena kenapa saya ngomong di media seperti ini, karena sampai sekarang saya harus setor yang 10 juta itu dicicil ke yang disebut 10 juta rupiah. Kalau mengingat itu rasanya saya hampir putus asa gitu. Karena kenapa? 10 juta itu 10 juta bagi saya bukan duit sedikit. Itu duit yang sangat banyak sekali bagi saya. Karena buat saya dengankan 10 juta ya, 100 ribu bahkan 10 ribu pun untuk saya bisa dibilang susah. Kenapa saya bisa ketipu sama aplikasi Aku Laku senilai Nah, yang saya heran, mana kebijaksanaan dari Aku Laku, kebijaksanaan dari Aku Laku itu mana? Cuma segitu doang. Kalau misalkan ada konsumen kena musibah, kalian cuek aja gitu, bisa bertanggung jawab. Sementara kalau dari konsumen untuk telat 1 hari pun, kalian dari pihak Aku Laku bawaannya minta ampun sampai bisa dibilang puluhan kali lah dalam 1 hari nelpon itu. Terus giliran konsumen mengalami kerugian dan mengalami penipuan, kenapa kalian cuman bisa angkat tangan saja? Kalau benar itu bukan dari pihak Aku Laku, itu hacker, kok kalian pihak Aku Laku bisa kecolongan, kok bisa bobol data konsumen, terutama data saya atau saudara saya, kok bisa bobol ke yang nipu itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan video kali ini saya akan menceritakan tentang pengalaman yang saya alami. Saya pernah ketipu yang namanya aplikasi Aku Laku senilai 10 juta rupiah. Kalau mengingat itu rasanya saya hampir putus asa gitu. Karena kenapa? 10 juta itu 10 juta bagi saya bukan duit sedikit. Itu duit yang sangat banyak sekali bagi saya. Karena buat saya dengankan 10 juta ya, 100 ribu bahkan 10 ribu pun untuk saya bisa dibilang susah. Kenapa saya bisa ketipu sama aplikasi Aku Laku senilai 10 juta rupiah? Awalnya saya tak kuasa saya kalau menceritakan ini. Ya, awalnya saya ngedit HP dari aplikasi Aku Laku. Tapi sebelumnya saya mohon maaf, di sini saya bukan ngomongin atau ngejelek-jelekin aplikasi Aku Laku ya, tapi ini emang beneran pengalaman saya yang ketipu senilai 10 juta rupiah berupa uang ya. Nah, pertamanya saya ngambil HP, tapi HP-nya tak sesuai dengan yang dipesan. Saya pesan A tapi datangnya B. Nah, disitulah saya itu pengajuan sama pihak aplikasi Aku Laku. Terus di situ gak ada balasan, saya chat juga ke tokonya gak ada balasan. Nah, terus HP-nya saya simpan karena gak sesuai. Tadinya saya mikir ini HP apa bisa dikembalikan atau bisa ditukar gitu. Kalau ditukar ya gak apa-apa. Makanya saya pas bulan pertama saya udah gas store karena pengen ada kebijaksanaan dari pihak Aku Laku. Dan ternyata sampai sebulan lebih gak ada kebijaksanaan apapun dari pihak Aku Laku. Nah, setelah itu ada yang nelpon dari pihak Aku Laku. Tapi untuk aplikasi Aku Laku ini bukan aplikasi saya. Aplikasinya punya katakanlah saudara saya. Nah, si pihak Aku Laku itu nelpon sama yang punya aplikasi Aku Laku, yaitu saudara saya. Nelpon sampai berulang-ulang kali, katanya suruh saya setor. Nah, di situ saya bukan tidak mau setor. Waktu itu saya sudah megang uang 1,5 juta untuk 3 bulan atau 4 bulan kurang lebih ya. Saya sudah simpan di saudara saya yang punya aplikasi itu.
tapi kenyataannya datang HP-nya itu gak sesuai dengan yang dipesannya. Nah terus saya ambil lagi duitnya yang sudah disimpan untuk setor 3 bulan atau 4 bulan kurang lebih, saya tarik lagi, dan dia juga gak mau megang katanya gitu, saya tarik. Nah setelah itu katanya yang nelponan itu yang bawa dari pihak Akulaku. Saya juga lagi di luar, gak sama saudara saya itu yang punya aplikasi nelpon saya, katanya ada yang dari pihak Akulaku yang ngomongnya ya gini terus bawel sampai berapa jam sekali gitu kalau nelpon. Kata saya gini kepada saudara saya, udah abaikan saja, jangan diangkat atau jangan diajak ngobrol, karena menurut pengalaman dari teman-teman yang pernah ngalamin kayak gitu, katanya kalau ada telepon atau yang aku dari pihak Akulaku jangan diangkat karena itu termasuknya penipuan katanya gitu. Saya sudah peringatkan berkali-kali sama saudara saya, tapi tetap aja dia itu bawa sama saya untuk mengangkat dan ngobrol sama yang nelpon yang aku dari pihak Akulaku. Nah terus pas saya bawa uang ya yang 1,5 juta itu, 1,5 juta itu saya bawa lagi. Tadinya saya mau setor langsung untuk 3 bulan atau 4 bulan kurang lebih. Pas ke situ, pas yang dari pihak Akulaku itu, yang aku dari pihak Akulaku itu nelpon lagi. Pas ada saya di situ, dia nelpon, bahkan dia tahu HP-nya gak sesuai yang diharapkan saya. Katanya dari pihak Akulaku mau ganti, terus kerugiannya berapa, terus dia minta bla 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 gitu, segala nomor gitu. Terus nomornya itu kayak nomor luar gitu ya, nanti saya cantumin di sini ya nomornya agar semuanya yang nonton video ini bisa berhati-hati gitu ya. Mungkin ini gak ada artinya buat kalian dan apa ya, gak mungkin peduli juga kan kalian, tapi saya cuma mengingatkan agar jangan ada lagi korban selanjutnya selain saya gitu yang mengalami penipuan dari pihak yang aku laku mencapai 10 juta itu. Masya Allah, bukan duit yang sedikit ya untuk 10 juta itu. Nah lanjut lagi ke pembicaraan tadi. Nah di situ dia itu pas lagi nelpon kirim pulsa yang pertama 5.000, terus 10.000, terus 20.000 kalau nggak salah. Itu katanya untuk masukin data-data supaya bisa mengganti kerugian kita. Saya juga sudah bilang sama pihak yang aku dari Akulaku, gak usah diganti karena saya tidak merasa dirugikan gitu ya. Cuman HP-nya ini gak sesuai dengan keinginan. Saya tanya apa bisa ditukar atau dibalikin lagi, dan dia itu hanya berbelit-belit gak bisa menjawab pertanyaan saya itu. Nah di situ terus dia itu minta nomor OTP yang otomatis kan kalau nomor OTP ngambil dari rekening. Nah dan nomor rekening itu kan otomatis terhubung dengan aplikasi Akulaku. Nah begitupun juga nomor rekening bank saudara saya itu tercantum di aplikasi Akulaku itu. Nah dari situ dia itu terus ngirim OTP sampai habis pulsa, sampai kurang lebih saya 2 jaman lebih kayaknya teleponan sama dia. Terus dia itu ngirim OTP, katanya masukin OTP ini, terus kirim OTP terus, sampai saya nanya sama saudara saya yang punya aplikasi Akulaku itu, teh ini kode OTP apa, bahaya gak apa gimana? Enggak, katanya lanjut aja gitu. Nah pas lama kelamaan dia itu ngirimin bukan dari OTP untuk selanjutnya, dia itu ngirimin seperti nomor telepon yang tercantum di aplikasi Dana ya. Nah dari situ saya mulai curiga. Saya juga udah tanya sama saudara saya, ini nggak apa-apa. Nah pas terakhir si yang nelpon mengaku pihak Akulaku itu minta seperti apa ya, minta dicek apa M-Banking, ada berapa katanya nominal yang ada di M-Banking. Nah dari situ saya lebih curiga lagi kan. Pas dicek sama saudara saya,
Ya begitulah, ternyata kode OTP itu dia ngambil uang dari ATM-nya saudara saya itu. Ya setelah dihitung-hitung, uang yang keluar itu diambil sama yang aku laku itu senilai 10 juta. Astagfirullahaladzim, saya di situ puyeng banget, gak tahu harus mau ngapain gitu ya, karena 10 juta itu bagi saya astagfirullahaladzim, jangankan 10 juta, untuk makan pun ya bisa dibilang susah gitu ya. Karena saya hidup di lingkungan itu, saya hidup sama tetangga, gak ada saudara satupun, dan keluarga saya pada jauh, dan gak punya rumah. Saya kedua orang tua saya sudah tiada juga. Ini 10 juta, aduh, sampai saudara yang punya aplikasi ini ya seakan-akan seperti tak sadarkan diri. Nah dari situ saya tenangin, nggak apa-apa, ini kan celaka apa semuanya ya, celaka kita berdua, kata saya. Insya Allah saya akan tanggung jawab, kata saya. Nah dia itu mulai tenang dari sana. Tadinya saya tidak mau mempersalahkan, tidak mau untuk memperpanjang ini perusahaan, apalagi sampai membahas sama dia. Saya dulu mikirnya ya udahlah, ini mungkin cobaan untuk saya, ya mungkin karena saya banyak kesalahan atau banyak dosa, ini mungkin teguran dari Allah untuk saya, ujian untuk saya. Tapi setelah saya pikir-pikir, 10 juta dari mana itu? Ya makanya dari situ saya kan sempat terus asa tuh ya, harus kemana dan harus curhat ke siapa gitu. Tadinya kan saya ya dianggapnya musibah aja gitu ya, gak mau sampai keterusan, apalagi sampai ngebahas ini ke media. Tapi saya kepikiran terus gitu, sampai besoknya saya mikir saya ngembalinya dari mana gitu ya. Sampai saya punya HP jual, terus ada motor butut saya gedein, ada uang apa saya masukin di situ. Alhamdulillah saya udah nyicil untuk yang 10 juta itu ke yang saudara saya. Alhamdulillah sudah hampir 3 jutaan. Kenapa saya mau curhat atau bilang ini ke media? Supaya saya bisa plong dan bisa jadi perhatian buat semuanya. Mudah-mudahan dengan video ini yang saya alami ini ya dialamin sama kalian semua gitu, kita bisa jadi pelajaran dan supaya hati-hati, khususnya buat saya, umumnya buat yang lihat video ini, supaya berhati-hati yang namanya aplikasi Aku. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, dan kalau jika bermanfaat silahkan di like dan di share biar orang-orang pada tahu, yang lain pada tahu, agar bisa berhati-hati. Apalagi yang punya aplikasi Aku dan masih punya setoran, entah itu setoran kreditan atau setoran pinjaman uang, hati-hati ya. Nah setelah itu kurang lebih 2 bulan kemudian ada dari tokonya pihak Aku yang kerja di lapangan langsung datang ya ke saudara saya. Terus saya nanyain, saya ceritain kronologi saya dengan saudara saya ketipu sampai 10 juta itu. Mereka angkat tangan bertanggung jawab. Dan juga ada koperasi di lapangan yang khusus penagih uang, dia juga angkat tangan. Nah yang saya heran, mana kebijaksanaan dari Aku, kebijaksanaan dari Aku itu mana? Cuma segitu doang. Kalau misalkan ada konsumen kena musibah, kalian baik aja gitu, bisa bertanggung jawab. Sementara kalau dari konsumen untuk telat 1 hari pun, kalian dari pihak Aku bawaannya minta ampun, sampai bisa dibilang puluhan kali lah salah 1 hari nelpon itu. Terus bilang konsumen mengalami kerugian dan mengalami penipuan, kenapa kalian cuman bisa angkat tangan saja? Kalau benar itu bukan dari pihak Aku, itu hacker, kok kalian pihak Aku bisa kecolongan, kok bisa bobol data konsumen, terutama data
saya atau saudara saya kok bisa bobol ke yang nipu itu atau hacker itu, kok kalian nggak bertanggung jawab, nggak nutup sih, kok bisa sampai kebobolan gitu data konsumen kalian ke pihak yang penipu itu? Kalau benar itu penipu bukan pihak Akulaku atau hacker, nah kenapa kalian nggak bisa jaga? Atau memang kalian kerjasama dengan penipu itu? Heran saya. Mungkin kan banyak yang kerja di pihak Akulaku sebagai apa, masa nggak bisa nutup untuk kebocoran data pribadi konsumennya? Terus kalian itu kerjanya apa ada? 10 juta, ini 10 juta, bukan duit sedikit. Ya mudah-mudahan sekali lagi dengan video ini ada manfaatnya. Kalau ada manfaatnya silahkan di like dan di share agar yang lain bisa berhati-hati dan bisa jadi pelajaran juga. Ini kita bisa berhati-hati untuk menggunakan aplikasi Akulaku ya. Dan mudah-mudahan dengan video ini kami sebagai konsumen memohon kepada pihak Akulaku, mudah-mudahan ini nyampe ke pihak Akulaku, terdengar sama pihak Akulaku, mohon untuk dijaga kerahasiaan data-data pribadi konsumen kalian, karena ya kalian juga pihak Akulaku gak mau dirugikan dan konsumen juga gak mau dirugikan. Dan mungkin bukan saya aja yang ketipu seperti ini, mungkin banyak, karena banyak juga dari YouTube saya lihat banyak juga yang ketipu dari aplikasi Akulaku, tapi mungkin lebih gede dari saya yang nilainya 10 juta, mungkin juga ada yang kurang. Nah saya mohon untuk pihak Akulaku supaya bisa lebih hati-hati lagi untuk bisa menjaga kerahasiaan data pribadi sebagai konsumen kalian ya. Kami mohon, karena biar lancar semuanya. Mohon maaf sekali lagi, di sini saya tidak untuk menjelekkan aplikasi Akulaku, tapi ini sebagai masukan agar kalian bisa lebih hati-hati lagi dan bisa menjaga privasi konsumen kalian agar tidak terjadi lagi korban penipuan yang saya alami. Ya mungkin segitu dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.